Dikutip dari halaman resmi zonajakarta.com, terinspirasi oleh Indonesia, negara tetangga bakal beli 2 kapal selam baru agar jumlahnya sepadan dan optimal untuk satu armada. Sebuah negara tetangga dikabarkan akan menambah kekuatan militernya dengan rencana pembelian 2 kapal selam baru. Keputusan ini disebut-sebut terinspirasi oleh langkah Indonesia yang terus memperkuat armada bawah lautnya. Dengan tambahan 2 unit kapal selam, negara tersebut bertujuan untuk memiliki jumlah yang sepadan dan optimal bagi satu armada. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim mereka, sekaligus untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan. Selain itu, peningkatan jumlah kapal selam ini juga dinilai akan memberikan efek gentar serta meningkatkan kemampuan patroli dan pengamanan wilayah perairan nasional mereka. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis kapal selam yang akan dibeli, sumber militer setempat menyebutkan bahwa opsi yang dipertimbangkan berasal dari negara-negara produsen alat utama sistem pertahanan, alutsista, terkemuka di dunia. Pengamat pertahanan menilai bahwa langkah ini menunjukkan semakin besarnya perhatian negara-negara di kawasan terhadap kekuatan maritim mereka. Selain itu, upaya peningkatan kekuatan kapal selam ini juga mencerminkan tren modernisasi militer yang semakin berkembang, terutama di wilayah Asia Pasifik. Sementara itu, Indonesia sendiri terus mengembangkan kemampuan armada kapal selamnya dengan menambah jumlah serta meningkatkan teknologi yang digunakan. Keberhasilan Indonesia dalam mengoperasikan kapal selam secara efektif tampaknya menjadi salah satu faktor yang mendorong negara tetangga untuk mengambil langkah serupa. Dengan semakin banyaknya negara yang memperkuat armada kapal selamnya, persaingan kekuatan militer di kawasan pun diperkirakan akan semakin dinamis. Dengan meningkatnya investasi pertahanan di sektor maritim, kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami pergeseran kekuatan strategis yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah persaingan kekuatan maritim yang semakin ketat, keputusan negara tetangga untuk menambah 2 kapal selam baru dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan regional. Dengan bertambahnya unit kapal selam, negara tersebut tidak hanya meningkatkan postur pertahanannya, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam menjaga kedaulatan perairannya. Sejumlah analis militer berpendapat bahwa pengadaan kapal selam ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadapi potensi ancaman di kawasan. Selain itu, kepemilikan armada kapal selam yang memadai akan memungkinkan mereka untuk lebih leluasa dalam menjalankan operasi intelijen, patroli bawah laut, hingga misi pertahanan dalam situasi tertentu. Perkembangan ini tentunya akan menjadi perhatian bagi negara-negara lain di wilayah tersebut, terutama dalam menentukan kebijakan pertahanan dan diplomasi keamanan mereka. Meski belum diumumkan secara resmi mengenai produsen kapal selam yang akan dipilih, beberapa sumber menyebutkan bahwa negara tersebut tengah mempertimbangkan opsi dari beberapa negara maju, termasuk kapal selam buatan Eropa dan Asia. Proses pengadaan ini kemungkinan besar juga akan melibatkan kerja sama industri pertahanan, baik dalam hal alih teknologi maupun pelatihan awak kapal. Sementara itu, di Indonesia, modernisasi armada kapal selam terus berlangsung dengan berbagai rencana strategis, termasuk penambahan unit dan peningkatan teknologi tempur bawah laut. Indonesia saat ini memiliki sejumlah kapal selam yang aktif beroperasi, dan pemerintah terus berupaya meningkatkan kapabilitasnya guna menjaga stabilitas serta kedaulatan perairan nasional. Keputusan negara tetangga untuk menambah 2 kapal selam baru juga menunjukkan semakin besarnya kesadaran akan pentingnya kekuatan bawah laut dalam strategi pertahanan modern. Kapal selam memiliki keunggulan dalam aspek stealth, siluman, daya serang strategis, serta kemampuan pengintaian yang sulit dideteksi oleh musuh. Dengan tambahan unit ini, mereka berharap dapat meningkatkan daya gentar serta efektivitas operasi di perairan yang menjadi bagian dari yurisdiksi mereka. Menurut laporan dari sumber militer setempat, rencana pembelian kapal selam ini telah masuk dalam tahap perencanaan anggaran dan studi kelayakan. Sejumlah negara produsen alutsista telah diajak berdiskusi untuk melihat opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional. Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memengaruhi keseimbangan militer di kawasan. Penguatan armada kapal selam suatu negara dapat memicu respons dari negara-negara lain yang merasa perlu untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Beberapa analis memperingatkan bahwa tren peningkatan kekuatan maritim ini perlu dikelola dengan baik agar tidak memicu ketegangan yang berlebihan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sengketa perbatasan laut. Sementara itu, Indonesia terus berupaya memperkuat kemampuan operasional kapal selamnya melalui kerjasama dengan negara lain dalam hal perawatan, pelatihan awak, serta modernisasi sistem persenjataan. Kedepan, penguatan armada kapal selam oleh beberapa negara di Asia Pasifik akan menjadi faktor kunci dalam dinamika keamanan maritim. Selain meningkatkan kesiapan pertahanan, modernisasi alutsista ini juga dapat berdampak pada strategi diplomasi dan hubungan bilateral antar negara, terutama dalam menjaga stabilitas serta mencegah potensi konflik di perairan strategis kawasan.
Beberapa opsi yang dipertimbangkan mencakup kapal selam konvensional dengan teknologi Air Independent Propulsion, AIP, yang memungkinkan operasi lebih lama tanpa perlu sering naik ke permukaan. Dengan pengalaman dalam mengoperasikan kapal selam buatan berbagai negara, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan yang memiliki kemampuan bawah laut yang cukup diperhitungkan. Seiring dengan semakin seriusnya negara tetangga dalam memperkuat armada kapal selam mereka, berbagai pihak mulai menyoroti dampak strategis dari langkah ini. Dalam perspektif geopolitik, peningkatan kemampuan bawah laut tidak hanya berkaitan dengan pertahanan nasional, tetapi juga memengaruhi dinamika keamanan regional. Negara-negara lain di kawasan tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama, terutama dalam konteks keseimbangan kekuatan militer. Pakar pertahanan menilai bahwa akuisisi dua kapal selam baru ini merupakan bagian dari strategi deterensi, yaitu untuk mencegah potensi ancaman dengan menunjukkan kesiapan dan kapabilitas tempur yang lebih baik. Selain itu, dengan meningkatnya ketegangan di beberapa wilayah maritim di Asia Pasifik, langkah ini bisa menjadi bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik yang terus berubah. Dalam proses pengadaannya, negara tersebut kemungkinan akan melakukan negosiasi panjang dengan pihak produsen guna mendapatkan spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Faktor-faktor seperti daya tahan di bawah air, sistem persenjataan, serta kemampuan komunikasi dan navigasi bawah laut akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih model kapal selam yang paling ideal. Sementara itu, Indonesia yang telah lebih dulu memiliki armada kapal selam dalam jumlah yang lebih signifikan, terus memperkuat operasionalnya dengan berbagai langkah strategis. Selain menambah jumlah unit, Indonesia juga berfokus pada peningkatan kualitas awak kapal selam melalui pelatihan intensif dan kerjasama dengan negara-negara yang lebih maju dalam teknologi bawah laut. Dengan semakin banyaknya negara yang berinvestasi dalam kapal selam, kompetisi kekuatan maritim di Asia Pasifik diprediksi akan semakin sengit dalam beberapa tahun mendatang. Meski demikian, para pengamat menekankan bahwa modernisasi alutsista sebaiknya tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas kawasan, bukan untuk meningkatkan risiko konflik. Diplomasi pertahanan dan kerja sama regional diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan perairan, sehingga setiap negara dapat mengembangkan kekuatan militernya tanpa memicu ketegangan yang berlebihan. Langkah negara tetangga dalam menambah dua kapal selam baru juga menandakan pergeseran fokus pertahanan ke arah strategi bawah laut yang lebih canggih dan modern. Para analis menilai bahwa kehadiran kapal selam dalam jumlah yang lebih banyak tidak hanya memperkuat daya tempur, tetapi juga memberikan keunggulan taktis dalam operasi keamanan laut. Kapal selam memiliki kemampuan untuk melakukan patroli rahasia, mengumpulkan intelijen, serta menjalankan operasi militer tanpa mudah terdeteksi oleh musuh. Oleh karena itu, akuisisi kapal selam baru ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap strategi militer negara tersebut. Dari sudut pandang industri pertahanan, keputusan ini juga mencerminkan meningkatnya investasi negara-negara Asia Pasifik dalam teknologi alutsista bawah laut.